إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله jamaah Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Memaafkan merupakan hal yang prinsip, merupakan syariat yang sangat penting di dalam agama Islam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudhil afwa wa'mur bil ma'rufi wa a'rid 'anil jahilin." Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Ya, jadilah engkau seorang yang pemaaf. Wa'mur bil 'urfi, dan ya, serulah kepada yang ma'ruf dan berpalinglah engkau dari orang-orang yang jahil. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang lainnya, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik." Sekiranya engkau wahai Muhammad memiliki hati yang keras dan kasar, ya, niscaya mereka akan lari dari sekitarmu. Ma'asyiral muslimin yang mati Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam ayatnya, fa'fu anhum. Ya, berikanlah maaf kepada mereka. Berikanlah maaf kepada mereka. Ma'asyiral muslimin yang mati Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan prinsip bagi kita orang-orang yang beriman. Ketahuilah, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, syaitan, ya, mereka terkadang putus asa untuk menyesatkan orang-orang ahli tauhid. Tetapi mereka tidak akan putus asa. Dalam sebuah hadis, walakin fit tahrishi bainahum. Dalam hal permusuhan antara sesama kaum muslimin, maka syaitan tidak akan pernah putus asa menghembuskan, membisikkan. Dan ini kita jumpai banyak di lapangan jamaah sekalian. Entah itu dengan keluarga sendiri, adik, kakak, bahkan orang tua. Kita jumpai ada anak yang memutus tali, ya, silaturahim dengan orang tuanya, ya, apalagi dengan saudaranya, apalagi dengan temannya. Ini banyak sekali. Demikianlah syaitan. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku akan datang dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan kiri, ya. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka sebagai hamba yang bersyukur. Hamba yang bersyukur. Jadi syaitan ini jamaah sekalian berusaha. Hanya saja sebahagian kita tidak menyadari andil syaitan itu sangat banyak sekali, baik itu dalam psikis kita yang diganggu, ya, demikian juga apa? Fisik. Betapa banyak kita jumpai di lapangan orang-orang yang terkena penyakit secara zahir, baik itu penyakit bagian organnya dan sebagian, ternyata ada andil dari bangsa syaitan dalam memberikan pengaruh, memperparah kondisi seorang dan sebagainya. Apalagi dalam hal-hal keimanan, mereka tentunya yang paling besar tujuannya apa? Menjatuhkan kita, menjerumuskan kita dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga merusak tauhid kita.
Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu lirajulin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Yaltaqiyani ya fayuridu hadha wa yuridu hadha. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam." Ya, tidak halal bagi seseorang an yahjura akhahu ya fawqa thalathi layalin. Lebih dari 3 hari lamanya. Tidak boleh kita itu saling tidak bertegur sapa, saling bermusuh-musuhan dengan saudara sesama muslim, apalagi dengan keluarga. Berapa hari? Mentoknya 3 hari lebih. 3 hari tidak boleh kita ya saling berdiam-diaman, saling bermusuh-musuhan. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Orang yang paling baik di antara 2 orang yang musuhan ini Yang paling pertama mengucapkan salam. Kita dilatih jamaah sekalian, bagaimana kita mengendalikan emosi, mengendalikan gengsi, apalagi yang sudah tua. Biasanya yang sudah tua itu gengsi kalau untuk memulai meminta maaf kepada adiknya. Ya, jangankan ketika dia tidak bersalah, saat dia bersalah sekalipun dia gengsi untuk minta maaf. Ini bahaya. Ini sangat-sangat berbahaya. Ini bahagian dari sifat-sifat syaitan. Sifat-sifat sombong. Sifat-sifat sombong. Ma'asyiral muslimin yang mati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam lainnya, beliau bersabda, "Tuftahu abwabul jannati yaumal itsnaini wa yaumal khamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Fayuqalu anziru hadzaini hatta yastaliha." Anziru hadzaini hatta yastaliha. Anziru hadzaini hatta yastaliha. Pintu surga itu dibuka setiap hari Senin dan hari Kamis. Pintu surga dibuka setiap hari Senin dan hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'an. Maka ketika itu Allah SWT mengampuni dosa setiap hamba yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Illa rajulan, kecuali seseorang, mau laki mau perempuan, kanat bainahu wa baina akhihi syahna, yang dia saling bermusuhan dengan saudaranya, yang dia saling bermusuhan dengan saudaranya. Lalu Allah SWT mengatakan kepada para malaikat tentang 2 orang yang musuhan ini, anziru, tundalah ampunan untuk 2 orang ini, hatta yastaliha, sampai mereka itu berbaikan. Sampai 3 kali Allah mengucapkannya. Anziru hadzaini hatta yastaliha, tundalah ampunan untuk 2 orang ini yang bermusuhan sampai mereka berbaikan. Tundalah ampunan untuk 2 orang yang bermusuhan ini sampai dia berbaikan. Naam. Ma'asyiral muslimin mati Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo, kalau seandainya di antara antum dan kita semua saat ini yang masih ada rasa permusuhan, dendam, iri, benci dengan saudara, segera kita minta maaf. Ya, akhi, mohon maaf, mungkin selama ini ana ada kesalahan dengan antum, baik secara ucapan dan perbuatan. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Subhanallah, ini sangat indah sekali. Ya, maka inilah seorang muslim, dia tunduk dan dia jujur dalam melaksanakan syariat Islam ini. Ketika dia ikhlas, dia jujur dalam melaksanakan syariat di sini, Allah akan berikan taufik kepada dia. Allah akan lapangkan hati dia untuk tunduk terhadap syariat ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ketundukan kepada kita dan kelurusan hati dalam ibadah dan amal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin mati Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang kedua ini khatib membawakan sebuah firman Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nur ayat 22. Allah berfirman, "Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim." Tidakkah kalian mau Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini asbabun nuzulnya turun tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau menjadi kebiasaannya memberi santunan kepada anak yatim dan fakir miskin. Termasuk di antara sahabat yang disantuni adalah Mistah bin Athathah. Qaddarallah, Mistah bin Athathah ini terlibat dalam apa? Ujaran fitnah. Yang memfitnah anak dari Abu Bakar telah berbuat perbuatan yang keji, yaitu perzinaan dengan salah seorang sahabat. Tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala telah mensucikan Aisyah dari fitnah tersebut, Abu Bakar ada rasa tidak suka. Sampai-sampai beliau berjanji tidak akan menyantuni Mistah bin Athathah karena dia terlibat telah memfitnah anaknya. Pada akhirnya Allah turunkan ayat ini. Maukah engkau atau kalian Allah Subhanahu wa taala ampuni kalian, ya? Maka ketika itu juga Abu Bakar beliau langsung mengatakan, demi Allah ya Rabb, ya, kami ingin engkau mencintai kami dan mengampuni dosa-dosa kami. Ma'asyiral muslimin dimati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah betapa lapangnya hati para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Betapa luasnya dada-dada mereka dan betapa sempitnya hati kita di saat ini jamaah sekalian. Maka oleh sebab itu mudah-mudahan ini menjadi ibrah bagi kita, menjadi hamba Allah yang Subhanahu wa taala yang berlapang dada dan mudah untuk memaafkan, dan dengan itu sehingga Allah Subhanahu wa taala juga memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا اللهم انصرهم على عدوهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم انصرهم على عدوهم اللهم ارحم موتاهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة